Salam, saudara-saudariku terkasih. Salam, jumpa lagi untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat dan selalu bersuka cita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa hari Minggu biasa ke-24 pada hari Minggu 11 September 2022. Ketiga bacaan suci yang kita dengar pada hari ini menyatakan hal yang sama, yaitu tentang kerahiman, tentang belas kasih Tuhan kepada kita. Bacaan pertama dari kitab Keluaran berkisah bahwa di Sinai Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan umatnya Israel. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu Israel menjadi umatku. Lalu Tuhan memberi 10 perintah atau 10 firman untuk menuntun hidup umatnya. Tetapi apa yang terjadi langsung di kaki Gunung Sinai? Umat Israel membuat anak lembu emas dan mereka menyembah berhala. Tuhan sangat murka dengan apa yang terjadi dalam hidup umatnya Israel. Tetapi Musa meminta ampun atas nama umat Israel, dan apa yang terjadi, saudara-saudari terkasih? Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang berbelas kasih, mengampuni dosa mereka. Pesan yang sama juga kita dengar dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi belas kasih Allah yang tak berhingga telah mengubah hidup Saulus. Saulus yang adalah penganiaya umat Yesus menjadi rasul para bangsa, menjadi Paulus, seorang misionaris Kristus yang ulung. Saudara-saudari terkasih, kisah Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32 berkisah bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengecam Yesus yang bergaul dengan para pendosa yang makan dan minum dengan mereka. Yesus menjawab mereka dengan mengisahkan 3 perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Ketika seekor domba ditemukan kembali oleh sang gembala, maka akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kegembiraan yang sama juga menandai 2 peristiwa yang lain. Kegembiraan dan sukacita yang dialami itu tampak dalam diri sang Bapa yang Maha Rahim, bahwa Bapa penyayang dan pengasih mengadakan pesta besar menyambut pulang anak yang hilang. Tindakan belas kasih Tuhan justru mengusik rasa keadilan orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan semua orang yang merasa diri saleh. Mereka mau agar Tuhan memberi hukuman berat kepada para pendosa. Tetapi perumpamaan Yesus menyatakan bahwa kasih Tuhan lebih luas dari langit. Kasih Tuhan lebih dermawan dari matahari dan renyai dingin dari hujan. Malahan Putra Allah rela mengorbankan nyawa agar kita boleh hidup. Dan Yesus adalah wajah kerahiman Allah yang paling nyata untuk kita. Penebusannya mengingatkan kita bahwa orang yang saleh dan yang salah, semua kita diselamatkan semata-mata karena belas kasih Tuhan. Maka
Tidak seorang pun boleh bermegah atau membanggakan diri. Dan kita tidak pernah boleh membatasi kasih Tuhan terhadap siapapun, terutama terhadap orang-orang berdosa, orang-orang kecil, miskin papa, orang yang hina dina. Saudara-saudariku terkasih, belas kasih kerahiman Tuhan tak terhingga, tak terbatas untuk kita. Sikap Tuhan tetap sama untuk kita, para muridnya. Dia mencintai kita, menerima kita apa adanya. Ketika kita berdosa, Dia menerima kita kembali, asalkan kita mau bertobat dan kembali kepadanya. Saudara-saudari terkasih, di akhir renungan singkat ini, saya mengajak kita untuk merenungkan satu kisah yang kiranya menginspirasi kita untuk mengubah sikap kita, mengubah pandangan kita terhadap orang lain, khususnya orang-orang atau sesama kita yang sudah melakukan kesalahan terhadap kita atau juga melakukan kesalahan dalam hidupnya. Dikisahkan bahwa seorang laki-laki pergi ke gereja. Ia lupa mematikan HP-nya dan berdering dengan sangat keras di gereja secara tiba-tiba, waktu semua orang sedang beribadat, sedang berdoa. Pemimpin ibadat memarahinya. Para jemaat juga menegurnya setelah doa selesai karena dia sudah mengganggu keheningan. Istrinya juga terus menguliahinya di sepanjang jalan pulang ke rumah karena keteledorannya. Orang-orang tampaknya melihatnya dengan rasa malu, dipermalukan, dan meremehkannya. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah lagi melangkahkan kakinya ke gereja itu. Sehari setelah itu, ia pergi ke suatu bar. Masih merasa gugup dan terguncang dengan peristiwa yang terjadi di gereja itu. Ia tidak sengaja menumpahkan minumannya di meja. Pelayan bar minta maaf dan memberikan kepadanya kain lap untuk membersihkannya sendiri. Petugas kebersihan mengepel lantai. Manajer bar itu memberikannya minuman pengganti. Ia juga memberikannya pelukan dan berkata, "Jangan khawatir. Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah dalam hidupnya?" Saudara-saudari terkasih, apa yang terjadi? Sejak saat itu, ia tidak pernah berhenti datang ke bar itu. Saudara-saudariku terkasih, kadang-kadang sikap kita sebagai orang beriman, sebagai orang-orang yang percaya, malah mengantarkan jiwa-jiwa orang, jiwa-jiwa sesama kita ke dalam neraka. Engkau dapat membuat perbedaan dengan bagaimana memperlakukan orang secara khusus ketika mereka melakukan kesalahan. Jangan sombong secara rohani sampai lupa menemukan domba yang tersesat. Marilah saudara-saudariku terkasih, kita belajar seperti Yesus yang memiliki hati yang berbelas kasih, hati yang maha rahim ketika kita berhadapan dengan sesama kita. Salam kasih, doa, dan persembahan Ekaristi untuk kita semua. Selamat berhari Minggu,
untuk kita semua. Tuhan memberkati kita, sehat dan sukses selalu dalam hidup kita setiap hari. Amin.